Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Pustaka Guru. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal prediksi dan tryout yang telah kita susun sebagai pendampingan untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes seleksi P3K. Nah, di video kali ini kita membahas di modul yang ketujuh atau pembelajaran yang ketujuh tentang pengembangan potensi peserta didik. Baik, seperti biasa, Bapak Ibu dipastikan untuk mengerjakan soal tryout-nya. Link ada di deskripsi. Nah, jika Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan, boleh kita membahas soalnya. Baik, soal yang pertama, dari berbagai keragaman karakteristik peserta didik, yang paling penting dipahami oleh guru adalah keragaman dalam hal titik-titik. A. Kecakapan bakat, B. Bakat dan kepribadian, C. Kecakapan dan kepribadian, D. Kecerdasan dan kecakapan. Nah, di halaman 149 ini, teman-teman bisa menemukan materi bahwa dari berbagai keragaman karakteristik peserta didik, yang penting dipahami oleh guru adalah keragaman dalam, di sini adalah kecakapan dan kepribadian ya. Jadi ada dua karakter yang paling penting dipahami oleh guru ini. Jadi kecakapan dan kepribadian. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C, seperti itu ya. Bapak Ibu bisa cek di halaman 149 untuk modul di SIM BKB yang ketujuh tentang pengembangan potensi peserta didik. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Dalam pembelajaran seyogyanya guru membuat program dan strategi pembelajaran mengajar secara kelompok. Kemudian juga membuat strategi secara individu atau pembelajaran individu bagi peserta didik. Hal ini merupakan implikasi pendidikan dari prinsip hukum perkembangan titik-titik. Nah, soal 2 ini dilihat materinya bisa lihat di 154 dan 155 bahwa di situ ada prinsip dan implikasi terhadap pendidikan, prinsip hukum perkembangan. Nah, ada 7 per prinsipnya. Nah, di soal yang kedua tadi dijelaskan bahwa di sini ada perbedaan kecepatan perkembangan di antara peserta didik ya, ada yang cepat, normal dan lambat. Nah, maka guru di sini membuat program strategi belajar secara kelompok dan kemudian juga membuat strategi belajar secara individual. Artinya perkembangan anak itu tidak sama ya, ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan normal seperti biasa. Nah, ini mengacu pada prinsipnya di sini, yaitu terdapat variasi dalam tempo dan irama perkembangan. Nah, ini ya. Ini untuk menjawab soal di nomor 2 tadi. Jadi, jawabannya adalah adanya variasi dalam tempo dan irama perkembangan. Karena memang anak itu berkembang tidak sama, ada yang cepat dan ada yang lambat. Seperti itu. Nah, soal yang 2 tadi adalah yang D ya. Jawabannya karena ada variasi dalam tempo perkembangan ini ya. Jadi teman-teman bisa pahami tadi adanya strategi belajar kelompok dan juga belajar individu. Artinya kalau yang individu ini bagi yang lambat nanti akan diberikan pembelajaran secara individual seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Pembelajaran sebaiknya dilakukan dari materi yang sederhana, kemudian kompleks, mudah ke sulit. Nah, diorganisasikan agar terlaksana prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Hal ini merupakan implikasi dari prinsip atau hukum perkembangan yang mana. Nah, ini soalnya sama dengan yang nomor 2 tadi, cuman ini dari implikasi yang berbeda, dari prinsip atau hukum perkembangan yang berbeda. Nah, kalau dilihat dari implikasinya, di sini dijelaskan ada bahwa belajar itu dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang mudah ke yang sukar. Artinya disusun itu harus bertahap dan berjenjang sesuai dengan perkembangan anak. Maka jawabannya di sini perkembangan. Nah, dilihatnya di sini. Dilihat prinsipnya yang ini ya, yang kedua. Adanya proses perkembangan yang berlangsung secara bertahap. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang C ini ya. Perkembangan berlangsung secara bertahap. Jadi seperti itu ya teman-teman, nanti keluar soalnya seperti ini. Nah, jika nanti jenengan bisa menemukan yang mana, apakah yang prinsip yang ke-1, kedua, ketiga hingga ke-7, nanti teman-teman harus juga bisa memahami masing-masing prinsip hukum itu. Oke. Baik, kita lanjutkan di nomor yang keempat.
Prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KKM. Jadi semuanya itu rata-rata di atas KKM, terutama IPA ya. Ulangannya yang selalu mendekati nilai sempurna didukung oleh kegemarannya membaca. Nah ini ya kata kuncinya, kegemaran membaca juga ada. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? Yang dikembangkan adalah bakatnya. Karena anak ini nilainya di atas KKM, kemudian dia gemar membaca. Maka apa fasilitasi untuk anak tersebut? Nah, untuk jawaban nomor 4 ini, yaitu karena anak ini suka membaca, maka kita berikan fasilitas untuk memperdalam materi ya. Ini memperdalam materi, kurikulum, kemudian yang diajarkan sesuai bakatnya. Kalau ini minat, kalau ini bakat, maka yang jawaban yang pas dan tepat adalah yang C. Karena yang dikembangkan adalah di sini pertanyaan adalah bakat Musa, maka ya bakatnya. Dan caranya adalah memperdalam materi karena suka membaca, seperti itu. Baik, ini soal yang keempat. Soal yang kelima, setiap anak pasti akan memiliki kecerdasan yang berbeda. Salah satunya adalah kecakapan berpikir dalam ruang dimensi. Ini ya, adanya berpikir dalam ruang dimensi. Sehingga ketika dewasa bisa menjadi pilot, astronot, dan arsitek. Kecerdasan tersebut masuk dalam kategori kecerdasan apa? Nah, kecerdasan ini termasuk ke dalam kecerdasan majemuk ya, karena ada 8 kecerdasan. Nah, salah satunya dari ini ya, 4 ini ya. Jadi kecerdasan majemuk itu ada 8. Bapak Ibu harus juga memahami itu. Di sini dijelaskan kecerdasan majemuk itu. Yang pertama adalah kecerdasan bahasa, kemudian kecerdasan matematika, kecerdasan spasial visual, kinestetik, ada kecerdasan musik, kecerdasan hubungan sosial atau interpersonal, dan hubungan diri yaitu intrapersonal. Kemudian kecerdasan naturalis. Nah, di soal yang ini yaitu anak itu kecakapannya berpikir dalam ruang 3 dimensi. Nah, kalau di ruang dimensi di ini ya, di ruang 3 dimensi ini di kecerdasan spasial visual. Jadi jawabannya adalah yang C ini ya, kecerdasan spasial visual, karena bisa berpikir secara ruang 3 dimensi, menjadi arsitek, menjadi pelukis, menjadi astronot, itu kan masuk ke dalam kecerdasan spasial visual. Oke teman-teman, ini bisa dicek di modul halaman 161 ya, untuk memahami materi ini. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang ke-6. Setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Namun kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila akan mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif. Nah, pembelajaran yang dapat memfasilitasi perkembangan kreatif anak adalah yang bagaimana? Karena kita sebagai guru itu sebagai salah satu faktor lingkungan. Selain orang tua juga guru adalah faktor lingkungan. Maka kita sebagai guru harus memfasilitasi perkembangan kreativitas anak itu dalam hal apa? Nah, penjelasannya seperti ini. Lihat di modul halaman 163 bahwa kreativitas berkembang pada lingkungan yang hangat. Nah, yang memberi rasa aman untuk mengekspresikan kreativitasnya. Cara mendidik yang demokratis dan permisif ini dapat membantu meningkatkan kreativitasnya. Nah, ini ya teman-teman, demokratis dan permisif. Jadi jawabannya nomor 6 ini yang D ini ya, demokratis dan permisif. Nah, demokratis itu apa? Itu adalah memberikan kesempatan lebih banyak untuk mengekspresikan kreativitasnya. Sedangkan untuk permisif itu memberikan kebebasan kepada anak untuk mengungkapkan ide tanpa rasa takut. Nah, itu penjelasan untuk soal nomor 6. Baik, kita lanjutkan soal yang ke-7. Bu Aiwidia bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya, berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kartu bergambar. Setiap siswa membawa kartu bergambar yang berisi 1 gambar ya. Jadi siswa itu membawa kartu bergambar yang ada gambarnya masing-masing. Kemudian kartu bergambar ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait gambar benda yang ada di kartu. Cara yang digunakan Bu Ayu Widya dapat mengembangkan keterampilan berpikir apa? Nah, kalau kreatif itu hubungannya dengan berpikir divergen ya. Jadi berpikir divergen di sini adalah mempertimbangkan beberapa jawaban yang mungkin untuk suatu masalah, sehingga
memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat sebanyak mungkin ini ya. Jadi karena diberikan gambar kemudian ditukar-tukar, anak itu harus berpikir sebanyak mungkin tentang benda itu ya. Oke, ini berarti keterampilan berpikir divergen yang A ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bisa dicek di halaman 162, di situ ada materinya untuk modul belajar mandiri di SIM BKB. Oke, di soal yang ke-8, prestasi Wulan pada sebagian besar bidang studinya di bawah KKM. Nah, sebagian besar di bawah KKM. Berdasarkan hasil analisis, himpunan data Wulan memiliki potensi mental yang di atas rata-rata. Ini mentalnya potensinya bagus di atas rata-rata. Wulan diduga memiliki kesulitan belajar termasuk anak yang bagaimana. Nah, KKM-nya di bawah semua padahal dia punya potensi di atas rata-rata. Maka sebenarnya ini mengalami kesulitan belajar yang bagaimana. Oke. Yang kalau yang A salah ya, di tingkat kecerdasannya salah ya, karena memang kecerdasannya tinggi. Kecuali kecerdasannya tidak tinggi, rendah, maka nilainya akan di bawah KKM itu hal yang wajar. Nah, peserta didik masuk anak yang lambat tidak ya, karena sebenarnya punya potensi yang tinggi. Prestasi yang rendah karena sikap kebiasaan belajar yang negatif. Di sini dia dijelaskan kebiasaan belajar yang negatif. Jadi yang tepat yang D ini ya, prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. Nah ini ya, karena memang harusnya karena potensinya tinggi, maka hasil belajarnya harus di atas KKM seperti itu. Jadi ini adalah kesulitan belajar yang tidak sesuai dengan potensinya. Baik, ini ya, jadi potensi itu kemampuan untuk yang masih terkandung dalam diri kita. Jadi kita ada potensi sehingga kita bisa potensi itu kita gali, kemudian kita validasi biar menjadi validasi yang bagus ini ya. Baik, soal yang berikutnya nomor 9, Febri yang duduk di kelas 3 menunjukkan prestasi belajar yang rendah pada bidang matematika. Jadi ini rendah cuma di bidang matematika ya. Sedangkan mapel lainnya nilainya di atas rata-rata nih yang lain. Selain itu Febri mempunyai catatan kerajinan yang kurang saat mengikuti pelajaran matematika. Kalau matematika dia kurang rajin ya untuk mengikuti mata pelajarannya. Namun untuk mapel yang lain itu rajin. Nah, faktor penyebab kesulitan belajar Febri diperkirakan pada apanya ya. Jadi matematikanya saja yang jelek dan tidak rajin di matematika. Sedangkan yang lainnya prestasinya bagus dan rajin. Artinya kalau potensi mentalnya kurang itu tidak ya, karena potensinya bagus karena di atas sebagian besar bagus ini mapelnya. Kemudian minat belajarnya rendah. Nah ini ya, karena kemungkinan besar ini adalah minat belajar yang rendah. Sedangkan bakatnya yang tidak sesuai, bakatnya ada ya, kali di atas rata-rata semua, artinya punya bakat ini, punya potensi juga. Kemudian tingkat kecerdasan yang rendah ini juga sama, tidak berpengaruh pada tingkat kecerdasan karena kecerdasannya di sini sebagian besar nilainya di atas rata-rata, artinya punya kecerdasan yang tinggi ya untuk Febri ini. Maka yang paling tepat adalah yang B ya, karena minatnya belajar yang rendah. Minat apa? Minat kepada mapel matematika tersebut, sehingga anak mendapat nilai yang kurang karena memang mungkin dengan matematika tidak suka gitu ya, minatnya tidak ada. Oke. Kita lanjutkan untuk yang terakhir, yang soal yang 10. Di kelas Burani ada beberapa anak yang suka menyendiri, sedikit memiliki teman, dan kurang mampu berkomunikasi, kurang mampu bekerja sama. Ciri-ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki apa? Yaitu A. Keterampilan sosialisasi rendah, B. Kemampuan menghargai diri rendah, C. Kemampuan berkomunikasi yang rendah, D. Keterampilan sosial yang rendah. Kalau di sini ada kata komunikasi, mungkin berpikir ini komunikasi yang rendah. Tetapi di sini bukan hanya kemampuan komunikasi saja, tetapi kurang bekerja sama, menyendiri. Ya, ini menyendiri ini kan tidak ada hubungannya dengan komunikasi juga. Tidak memiliki teman, artinya pergaulannya kurang. Pergaulan itu kaitan dengan sosial. Jadi keterampilan sosialnya yang rendah, yang D ya jawabannya, yang D. Yang paling tepat memang yang D, keterampilan sosial yang rendah. Baik, demikian untuk soal pembahasan di modul yang ke-7, modul yang terakhir di pedagogik. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya teman-teman bisa cek di video yang lain sambil menunggu nanti kita akan buatkan pembahasan di materi manajerial maupun materi profesional untuk
guru ya, guru. Oke, untuk P3K guru. Baik, terima kasih. Kita berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.